Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang barang berdasarkan saya sendiri, Zaki Al-Farizi. Saya sendiri Akang Fauzan. Saya Kali ini kami akan mewawancarai seorang ustadz, yaitu Ustadz. Assalamualaikum. Tema yang akan kami bahas kali ini adalah demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mungkin bisa langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa pengertian dari demokrasi itu sendiri? Sebenarnya demokrasi itu kan sudah punya pengertian tersendiri kan. Artinya kalau kita mengacu ke kamus misalnya terkait dengan pengertian demokrasi. Jadi kapasitasnya di sini tidak harus menerjemahkan definisi sendiri. Jadi kita menyampaikan lewat secara harfiah, kajiannya demos atau dua suku kata. Demos itu artinya rakyat, ratos itu kekuasaan. Bisa dimaknai bahwa demokrasi adalah kekuasaan atau kekuatan di tangan rakyat. Itu sejauh yang saya tahu. Jadi saya tidak bisa menerjemahkan definisi sendiri. Baik, mungkin bisa langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai masyarakat, bagaimana tanggapan Bapak tentang kebebasan berpendapat di lingkungan sekitar? Ya, sebagai apa tadi? Sebagai masyarakat. Ya. Jadi kebebasan berpendapat itu sendiri adalah merupakan hak dari setiap masyarakat individu ya, hak dari setiap warga masyarakat. Maka sebuah keniscayaan tentunya bahwa untuk idealnya sebuah masyarakat itu memang harus memberi ruang kepada setiap individu, khususnya yang sudah memiliki kapasitas keilmuan, yang sudah memiliki kriteria tertentu untuk memberikan pendapat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Abang Alfi. menurut Bapak, apa ciri-ciri negara demokrasi? Ya, demokrasi sendiri kan sebenarnya sudah banyak versi kan. Bahkan dari kalau tidak salah itu awalnya kan dari Yunani kuno kan, sebelum masa demokrasi. Tapi dalam perkembangan berikutnya terjadi pergeseran makna tentang demokrasi itu sendiri. Tapi pada intinya atau pada umumnya suatu negara yang demokrasi itu antara ciri-cirinya itu adanya pemilihan umum misalnya kan, kemudian adanya sistem oposisi, kemudian trias politika itu ada yudikatif, eksekutif, kemudian legislatif. Jadi antara ciri umumnya suatu negara yang menganut paham demokrasi. Itu sejauh yang saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak, apa tujuan dan manfaat yang didapat dari hak kebebasan berpendapat? Ya, kan sebuah sistem itu pasti ada plus minusnya. Ada kebaikan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Di antara kelebihan demokrasi atau kebebasan berpendapat adalah di mana setiap manusia, setiap individu itu memiliki potensi ya, untuk mengeluarkan pendapat, dan setiap orang berpotensi memiliki pendapat atau pandangan yang baik. Nah, dengan adanya kebebasan berpendapat, maka potensi ini berpeluang untuk bisa diakomodir atau bisa dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat atau rakyat itu sendiri. Seandainya tidak ada kebebasan berpendapat, maka kita tidak bisa mendeteksi atau mengetahui pendapat-pendapat yang tadinya mungkin hanya didominasi oleh satu kelompok atau satu orang yang dipaksakan, yang padahal masih ada pendapat-pendapat lain yang selama ini tidak terakomodir oleh karena tidak adanya sistem demokrasi. Itu mungkin di antara kelebihan demokrasi atau kebebasan berpendapat.
positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat. Sikap presiden ya. Ya, jadi sikap kita sebagai warga, umpamanya ya, contoh terkecil atau penerapan demokrasi di lingkungan lah, itu adanya pemilihan ketua RT misalnya kan, atau skup RT, bukan adanya pemilihan kepala lingkungan, maka kita harus ikut ambil bagian di dalam kegiatan pemilihan kepala lingkungan. Itu artinya kita sudah menggunakan hak kita sebagai warga negara yang menganut paham demokrasi. Pertanyaannya tepat sasaran atau tidak? Jawabannya Tepat sih Pak, soalnya di lingkungan masyarakat. Atau bahkan misalnya di masjid sendiri kan kadang-kadang ada sistem musyawarah gitu kan, untuk menunjuk ketua masjid misalnya, terlepas apakah dengan cara aklamasi atau voting, itu kan bagian dari demokrasi. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak, ini kan saya jelaskan dulu ya. Pada pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, bagaimana pendapat Bapak beserta alasannya tentang isi dari pasal tersebut? Jadi, Bapak ini harus menjelaskan setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan. Nah, pendapat Bapak itu gimana ya? Ya, seperti yang tadi dijelaskan juga di awal bahwa mengeluarkan pendapat atau berserikat itu kan hak warga negara yang sudah dijamin oleh undang-undang berdasarkan pasal yang tadi disebutkan. Nah, artinya yaitu apapun yang kita lakukan dalam konteks negara demokrasi itu sah-sah saja selama tidak mengganggu hak orang lain, gitu kan? Atau jadi disinilah kadang-kadang demokrasi bisa menjadi apa ya? Di satu sisi demokrasi adalah sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat untuk menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, berserikat, dan berkumpul tadi. Tapi pada saat yang sama kita juga harus menjamin kemaslahatan orang lain. Ini umpamanya kadang-kadang kita melakukan pertemuan atau mengadakan semacam hajatan, pakai hiburan lah, organ tunggal apa segala macam, dengan alasan demokrasi suka-suka kita. Tetapi yang tidak boleh kita lupa, ada hak orang lain, keamanan bagi orang lain, tetangga kita, yang tua, atau yang tidak mau terganggu. Nah, di sini letak bagaimana bijaknya kita untuk menyikapi, jangan sampai demokrasi diartikan sebebas-bebasnya. Jadi tetap ada kebebasan, tetapi ada batasan-batasan. Bisa dibatasi oleh adat istiadat atau adab selain dari agama atau tradisi dari terus begitu. Berarti untuk kebebasan berpendapat itu sendiri harus mementingkan hak orang lain juga. Iya, ya itu kan jelas Mementingkan hak orang lain juga. Iya, iya. Baik, selanjutnya menurut Bapak, kita kan telah membahas tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Menurut Bapak, apa kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sampaikan tentang demokrasi dan kebebasan pendapat pada hari ini? Ya, saya bisa ambil kesimpulan bahwa demokrasi dibutuhkan, ya. Kebebasan berpendapat adalah merupakan hak setiap orang, dan banyak kebaikan yang bisa kita rasakan dengan menerapkan sistem demokrasi. Tetapi demokrasi bukan segala-galanya. Artinya tetap dalam demokrasi ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, bahkan tidak ada istilahnya yang disebutkan
bahwa demokrasi bukan berarti segala-galanya. Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas. Saya kira itu. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Saya akhiri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Sayakan yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menghadiri wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.